Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, rasio utang Indonesia terhadap PDB meningkat jadi 40,54% pada tahun 2025. Meski meningkat pada tahun sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang posisi utang saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini disampaikan oleh Menteri Purbaya di hadapan anggota Dewan pada rapat paripurna DPR ke-25 masa persidangan di Kompleks Parlemen Selasa siang. Purbaya mengatakan angka tersebut masih jauh dari batas maksimal 60% terhadap PDB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali. Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita. Rasio utang pemerintah tahun 2025 naik jadi 40,54% terhadap PDB, naik 0,73 poin dibanding tahun 2024 yang sebesar 39,81% terhadap PDB. Menanggapi kenaikan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyiapkan 4 skenario untuk menekan rasio utang, di antaranya konsolidasi fiskal bertahap, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang secara aktif lewat debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Sementara itu, Saudara, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 naik jadi 444,4 miliar dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan kemampuan bayar Indonesia sangat kuat. Utang luar negeri pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043 triliun rupiah yang merupakan rekor baru. Menurut Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, kondisi utang tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. Selain itu, Purbaya menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas fiskal Indonesia. Orang itu dilihat dari dibanding dengan size ekonominya kan, sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya 1.000, satu lagi 10.000, misalnya dua-duanya pinjam sama 1.000 perak pinjamnya, yang 1.000 kan ada debt to ininya 1, kalau yang kita masih 1/10, jadi yang 1/10 aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya aja. Posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043 triliun rupiah. Secara tahunan ini tumbuh sebesar 2,1% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2% year on year. Rasio utang luar negeri pada Mei 2026 terhadap PDB adalah sebesar 29,9%. Menurut Bank Indonesia, perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% year on year, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026 sebesar 216,4 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ULN pemerintah utamanya dipengaruhi oleh aliran masuk pada surat berharga negara internasional yang dianggap mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, kemudian administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%,
jasa pendidikan sebesar 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan utang luar negeri Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Posisi utang luar negeri swasta, Saudara, pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Kontraksi ini lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi sebelumnya sebesar 0,5% pada April 2026. Perkembangan ini terutama didorong oleh utang luar negeri kelompok peminjam lembaga keuangan yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8%, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada April 2026 sebesar 5%. Saudara, posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencetak rekor baru, naik jadi 8.043 triliun rupiah. Sementara rasio utang pemerintah per 2025 juga naik jadi 40,54% terhadap PDB. Sesistemik apa risikonya terhadap stabilitas ekonomi nasional? Kita tanya Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Yan. Kabar baik. Mas Joshua, ini ada rilis kemarin terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang naik ke rekor baru jadi 8.000 triliunan per Mei 2026. Anda melihatnya angka ini masih wajar atau sudah alarm waspada? Ya, sebenarnya kita perlu mencermati beberapa indikator. Tidak semestinya kita hanya melihat pada satu nominal saja ya, tadi 8.000 triliun gitu ya, kalau kita konversikan kepada rupiah. Karena kalau kita lihat tadi ULN terhadap PDB masih di kisaran 29,9, artinya ini masih di bawah rata-rata negara berkembang dan juga beberapa negara pendapatan menengah ke atas yang rata-rata juga melampaui 50-60% terhadap PDB. Namun yang perlu kita lihat juga struktur utangnya pun juga didominasi oleh utang jangka panjang ya, dari 83,9% dari utang luar negeri pemerintah tersebut ini didominasi oleh yang jangka panjang. Jadi artinya kewajiban jangka pendeknya relatif terbatas. Dari sisi rasio pembayaran utang terhadap ekspornya pun juga masih terkendali ya. Rasio debt to service ratio-nya pun juga yang tier 1 ini di kuartal pertama tahun ini masih di kisaran 17%-an dan ini masih di bawah ambang batas yang aman ya oleh standar internasional yakni 20%. Namun yang perlu diwaspadai adalah di mana kenaikan dari ULN ini didominasi tadi oleh ULN pemerintah instead of bukannya ULN swasta gitu ya. Artinya ini yang harus kita lihat lagi seberapa cepat karena kalau kita lihat tadi kecepatan dari ULN pemerintah ini apakah sudah bisa kita sandingkan dengan kualitas dari pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Karena ini yang harusnya mendrive ataupun yang semestinya menjadi motor pertumbuhan itu justru adalah swasta, tapi kelihatannya beberapa waktu terakhir ini swasta justru malah wait and see dan cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi, sehingga ini yang harus kita lihat bahwa ini mungkin bisa menjadi lampu kuning ya, artinya belum jadi darurat tapi alarm bahwa kondisi ini apakah ini akan sustainable ke depannya, karena tentunya ruang fiskal pemerintah pun juga tidak akan bukannya tidak ada batasan gitu ya, tapi ini yang harus kita lihat bersama bahwa bagaimana meningkatkan juga ekspansi dari sisi swastanya. Oke, berarti ini sudah lampu kuning dan juga memang patut untuk diwaspadai atau dicermati oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia bagaimana langkah ke depannya. Anda juga sempat menyebutkan atau menyinggung Mas Joshua soal kenaikan utang ini dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan juga Bank Sentral. BI bilang kenaikan ini didorong oleh aliran dana investor ke SBN internasional. Apakah statement ini bisa diartikan kepercayaan investor yang mulai perlahan kembali, Mas Joshua? Ya, nggak bisa kita literally mengatakan hal itu juga gitu ya. Sekalipun memang it's a good thing bahwa foreign investor udah masuk ke global bond dan juga SRBI. Tapi yang perlu kita ingat juga apakah itu sudah berdampak signifikan kepada rupiah, yang dimana kita melihat bahwa rupiah masih bertengger di 18.000 per dolarnya. Artinya kembali lagi kalau kita melihat dan juga kita lihat juga adalah instrumen foreign
inflows ya di SRBI ini kan sampai dengan year to date saja sudah mencapai hampir 9 miliar US dollar gitu ya. Artinya bagaimana cost ataupun beban yang harus dipertimbangkan juga oleh Bank Indonesia, karena kalau kita lihat dari sisi misalkan imbal hasilnya SRBI 9 bulan dan 12 bulan itu rata-rata cukup tinggi juga ya untuk bisa menarik daya tarik investor asing tersebut. Bahkan yang 12 bulannya SRBI itu sekitar 7,66 ya pada lelang tanggal 15 yang lalu kemarin gitu ya. Jadi artinya ini juga akan menjadi burden juga buat Bank Indonesia, dan juga tentunya tadi dari sisi global bond pun juga sama ya, bahwa di satu sisi memang ini inflows, tapi tentunya akan ada beban bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada investornya. Jadi ini bukan literally it's a good news, tapi tentunya ini yang harus kita lihat, kepercayaan itu penting, tapi ini juga menjadi bacaannya adalah bahwa kalau misalkan masuk ke SRBI ataupun ke global bond, berarti kan ada potensi juga ya bahwa kalau misalkan investor asing melihat bahwa ada kondisi yang tidak kondusif, tentu kan karena di pasar modal tentunya investor ini bisa keluar kapan saja gitu ya. Jadi ini yang harus kondusivitas dari kebijakan ekonomi domestik kita ini harus kita jaga gitu, agar jangan sampai tadi memberikan sentimen yang negatif ya kepada para investor asing tersebut. Oke, tapi kan yang selama ini menjadi permasalahan termasuk dari lembaga-lembaga pemeringkat adalah bukan hanya soal data-data ekonomi Indonesia, tetapi juga soal transparansi dan juga kepercayaan investor begitu. Bukankah artinya kepercayaan investor ini penting, apalagi untuk jangka panjang, Mas Joshua? Ya, saya percaya bahwa kepercayaan investor ini sangat menjadi faktor yang utama ya, dan justru malah kalaupun kepercayaan investor ini tinggi, pemerintah ataupun Bank Indonesia tidak perlu menawarkan imbal hasil yang tinggi gitu ya, karena kan artinya ya investor asing memang memburu ya instrumen investasi Indonesia gitu ya, tanpa harus diiming-imingi imbal hasil yang tinggi gitu ya. Dan ini tentunya tadi tinggal tingkat imbal hasil yang relatif terhadap misalkan US Treasury yang kompetitif, stabilitas nilai tukar rupiah, dan juga persepsi dari risiko global ini yang harus dicermati juga oleh para investor. Karena ketika investor membeli SBN ini bukan karena keyakinan pada fundamental ekonomi saja, tapi juga tadi pada imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, sehingga ini juga dan ini makanya ini bersifat rentan tadi ya, karena tadi kalau misalkan tadi ada negara lain yang mengover lebih atraktif lagi, tentu kan tadi akan ada perpindahan lagi gitu ya. Jadi makanya movement ini akan sangat cepat di pasar obligasi, pasar modal, sehingga ini yang harus kita pertimbangkan lagi bagaimana meningkatkan kepercayaan itu ya di luar dari sisi imbal hasil dan juga kondisi-kondisi fundamental yang quote and quote ya dinilai bagus oleh pemerintah, meskipun dari sisi beberapa sebagian pelaku sendiri mengatakan bahwa pelaku industri sendiri yang ekonomi realnya sendiri mungkin melihat bahwa kondisi tidak merata ya, ada yang kondisi sektor-sektor yang bagus, tapi ada juga sebagian juga ekonomi sektor-sektor lainnya pun juga lagi struggling seperti itu. Oke, artinya ini para investor ini bisa diartikan percaya begitu dengan Indonesia kalau kita tidak menjual surat berharga ini secara murah dengan imbal hasil yang sangat tinggi begitu ya. Tapi Mas Joshua, kalau kita bergeser lagi terkait dengan utang luar negeri, ini kan ada beberapa alokasi besar terhadap beberapa sektor, termasuk jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan lain-lain begitu yang mendominasi. Sebetulnya alokasi ini seberapa urgent sih menggunakan utang luar negeri? Namun kita bahas usai jeda. Mas Joshua, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, posisi utang luar negeri Indonesia mencetak rekor baru, naik jadi 8.000 triliun rupiah pada Mei 2026. Sementara rasio utang pemerintah per 2025 juga naik jadi 40,54% terhadap PDB. Kita lanjutkan perbincangan dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, tadi saya berbicara soal alokasi. Alokasi terbesar utang luar negeri pemerintah ada pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jam sos wajib
20,6%. Apakah yang Anda lihat selama ini program-program ini yang selalu mendominasi atau fleksibel? Apa urgensinya sehingga memakai utang luar negeri untuk program-program ini? Ya, kita juga perlu melihat juga apakah ada kemungkinan adanya multilateral eh, partnership ya, ataupun juga misalkan suntikan dana dari lembaga donor gitu ya, terkait dengan program-program prioritas terkait dengan kesehatan, pendidikan gitu ya, yang menjadi target sektor dari lembaga-lembaga internasional tersebut ya, untuk bisa meningkatkan tadi scale dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tapi tentunya yang perlu kita lihat lagi tadi bagaimana seberapa cepat ya ataupun seberapa produktif dari sisi alokasi dari utang luar negeri pemerintah tersebut ke sektor-sektor tersebut ya. Apakah bisa mengelevasi tingkat dari sisi pendidikan ya, tingkat kesehatan kita semakin lebih baik, kualitas pelayanan kesehatannya. Tentunya ini harus kita evaluasi juga ya. Artinya kembali lagi, apapun dari sisi peningkatan utang luar negeri, baik itu pemerintah, khususnya pemerintah, ya ini harus dievaluasi dari sisi pemerintah sendiri. Sekalipun tadi kalau kita lihat dari ukuran-ukurannya, semuanya masih dalam tahap, masih dalam ambang yang aman, tapi tentunya yang lebih penting lagi tadi adalah seberapa produktif ya dari penarikan utang luar negeri tersebut untuk bisa berdampak ya real kepada masyarakat, berdampak real kepada penurunan kemiskinan, berdampak real kepada pemberdayaan UMKM. Dan tentunya ini harus menjadi acuan utama ataupun untuk menjadi monitoring keberhasilan dari produktivitas dari utang luar negeri tersebut. Oke, penting sekali begitu ya, dilakukan evaluasi terhadap alokasi utang luar negeri, bagaimana ini mengucur begitu kepada sektor real. Selain utang luar negeri, Mas Joshua, yang juga diumumkan oleh Kementerian Keuangan adalah soal rilis data rasio utang pemerintah di tahun 2025 yang naik jadi 40,54% terhadap PDB. Secara aturan memang masih di bawah batas maksimal 60%. Tapi Mas Joshua, ini bukankah dengan tren kenaikan rasio utang yang terus-menerus justru semakin meningkatkan risiko? Dan sebetulnya sesistemik apa risikonya terhadap stabilitas ekonomi nasional? Ya, yang pertama adalah risiko bunga yang besar ya. Artinya dengan kalau kita cermati dengan SBN yang mendominasi 87% dari utang pemerintah, dan artinya ada risiko bahwa pembayaran bunga akan diperkirakan akan bisa mencapai 19% dari total pendapatan. Artinya ruang belanja yang produktif ya untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan ini akan semakin tergerus ya untuk tadi kewajiban cicilan bunga tersebut. Jadi artinya ini bisa jadi jebakan fiskal yang perlahan-lahan akan akan mempersempit juga ruang gerak dari pemerintah. Yang kedua adalah risiko nilai tukar dan juga arus modal asing keluar ya, reversal ya, karena kalau kita lihat tadi porsi SBN yang dimiliki oleh asing dalam denominasi rupiah ataupun falas ini tetap harus menjadi faktor kerentanan, karena pada saat rupiah cenderung mengalami pelemahan ini bisa dapat memperburuk juga dari pembayaran beban utang falas, dan sekaligus juga mendorong tadi investor asing menjual SBN sehingga ini memberikan tekanan ganda. Yang ketiga adalah risiko momentum fiskal. Artinya ketika pemerintah pernah berkomitmen menjaga rasio di bawah 40% dalam RPJMN, lalu meleset, artinya akan ada kredibilitas target fiskal jangka menengah yang menjadi dipertanyakan ya. Dan ini bukan hanya soal angka semata, tapi bagaimana soal kepercayaan pasar terhadap komitmen kebijakan itu. Oleh karena itu, memang tren kenaikan rasio utang ini yang terus-menerus ini memang akan meningkatkan risiko ya, meskipun memang belum menyentuh batas legalnya ataupun tadi ambang batasnya, tapi kalau kita lihat bandingkan dengan jarak 20 poin percentage dari batas 60%, ini memang kelihatannya masih ada space gitu. Tapi dengan tren kenaikan sekitar 0,5 hingga 1 poin per tahun, artinya jarak itu bisa terkikis lebih cepat lagi dari yang diperkirakan kalau kondisi fiskal ini tidak diperbaiki secara struktural. Jaraknya semakin dekat begitu. Sekarang saja terlihat mungkin sekitar 20%, namun kalau trennya terus naik begitu artinya memang jarak ataupun spare ini masih semakin dekat, dan jadi juga ada risiko-risiko yang di-highlight terkait dengan arus modal asing yang keluar dan risiko bunga yang membesar dan jadi jebakan fiskal. Itu kan tadi Mas Joshua perbandingan utang dengan PDB. Lalu juga ada pertanyaan yang membandingkan antara utang dengan pendapatan negara. Tahun lalu saja hanya 91,7% dari target atau sebesar 2.756 triliun rupiah. Kalau bisa membandingkan hal ini seperti apa antara utang dengan pendapatan negara?
Ya, tentunya ini juga menjadi PR pemerintah ya, karena di dalam kondisi situasi globalnya tidak kondusif, terjadi ketidakpastian global, terjadi perang di Timur Tengah, tentu upaya-upaya untuk bisa meningkatkan penerimaan ya dari sektor eksternal itu lebih terbatas. Ditambah lagi juga dengan beberapa apa namanya upaya-upaya pemerintah ya dari program-program prioritasnya untuk bisa mendrive penerimaan, menggerakkan perekonomian domestik. Ini pun juga diharapkan akan bisa meningkatkan tadi penerimaan kita. Ya, Hmm, hmm. sekalipun memang tentunya tantangannya tadi adalah bagaimana mengoptimalkan beberapa meningkatkan penerimaan negara tanpa menekan kelas menengah itu yang Hmm, hmm. mungkin yang paling berat gitu ya. Karena beberapa opsinya misalkan kita sudah melihat dengan optimalisasi PNBP sumber daya alam, lalu juga dengan percepatan ekonomi digital dan juga dan juga penerapan pajak kekayaan, pajak warisan ini seharusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah dan juga intensifikasi dari compliance ya melalui teknologi. Ya, ini kita sudah melihat sudah adanya Cortex, Simbara yang memungkinkan untuk adanya pemetaan wajib pajak yang belum taat, yang belum comply secara akurat. Yang kembali lagi yang perlu harus dihindari oleh pemerintah tadi adalah kalau kita acuannya pada penerimaan ya, Hmm. bagaimana tadi untuk kenaikan tarif PPN yang bersifat regresif dan juga yang ini akan berdampak langsung kepada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana dampaknya dengan perluasan cukai ya ke ke banyak produk konsumsi sehari-hari. Ini pun juga tanpa kajian dampak yang distribusional ini bisa berdampak signifikan juga ya kepada konsumsi nasional kita. Jadi artinya ini bisa kontraproduktif. Jadi artinya pemerintah perlu kembali lagi melihat skala potensi penerimaan yang ada gitu ya. Karena kan ini kalau kita bicara penerimaan itu kan ibaratnya harapan gitu ya. Kalau kita dari sisi pemerintah ataupun dari sisi pemerintah sendiri. Tapi dari sisi belanja ini kan udah hampir pasti semuanya. Jadi bagaimana pemerintah bisa merasionalisasikan belanja-belanja yang dinilai kurang produktif ataupun dampak jangka pendeknya terbatas, ya ini harus bisa dirasionalisasi ataupun bisa ditunda ataupun bisa dipangkas ya. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan tata kelolanya buruk ya harus ditunda seperti itu. Jadi artinya pemerintah harus transparan dan juga fair untuk meningkatkan tadi kualitas dari belanja dan utangnya karena beberapa indikator tadi itu pun juga dibandingkan juga dengan penerimaan yang memang kita melihat kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya rasio penerimaan kita itu masih tax ratio kita masih terbatas ya, masih relatif lebih kecil dengan negara-negara tetangga tersebut. Sehingga ini harus kita lihat lagi bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati karena sekalipun memang ada target yang fantastis 8% dalam hingga 2029, Hmm. tapi kembali lagi pemerintah perlu menjaga mengkondisikan ya bagaimana seberapa besar potensi pendapatannya sehingga belanjanya pun juga tidak jor-joran. Oke, jangan lagi-lagi kelas menengah yang dikorbankan begitu ya Mas Joshua. Ini soal utang jatuh tempo. Pemerintah menghadapi beban pembayaran terbesar pada kemungkinannya Juli ini sebesar 194 triliun rupiah dan juga ada September sebesar 165 triliun rupiah. Apa efek dominonya? Apakah akan semakin memperlemah rupiah? Ya, kalau kita bicara yang jatuh temponya adalah utang luar negeri tentu ini akan ada tadi dampak di mana akan ada permintaan pembayaran bunga dan juga pokoknya tentunya Mhm. ya. Karena ini adalah jatuh tempo gitu ya. Dan oleh sebab itu juga tadi apakah dimungkinkan kembali reprofiling utang ataupun misalkan yang tadi terkait dengan SBN gitu ya yang dimiliki oleh BI misalkan yang akan jatuh tempo ini bisa dilakukan reprofiling ataupun debt switch gitu ya. Ini harus dikomunikasikan dengan di dalam KSSK sendiri gitu ya sehingga harapannya ini jangan sampai tadi memberikan dampak yang memperdalam tadi ya tekanan kepada rupiah gitu. Karena tentunya ini yang harus dimonitor oleh Kementerian Keuangan ya utang luar negeri ataupun SBN yang akan mature ya ini dalam jangka pendek ini memang harus dimonitor seberapa besar dan juga dampaknya harus dievaluasi agar jangan sampai tadi memberikan dampak yang negatif ya kepada pasar domestik kita gitu ya karena ini yang harus dicarikan mitigasi-mitigasi lebih awal gitu sehingga harapannya tidak memberikan dampak yang tadi yang negatif ya kepada pasar domestik kita.
Baik, harus segera dimonitor dampaknya jangan sampai ada yang negatif bagi pasar kita. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas Jo, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.